Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial terkait dengan AKSI Mahkom, yaitu tentang LPJ bendahara dan berita acara pemeriksaan kas. Ini merupakan salah satu di antara kewajiban yang harus dibuat oleh seorang bendahara, sehingga fitur ini kami tambahkan dan memang merupakan updatean ya. Ini tepatnya baru kami sematkan atau tambahkan fitur ini di bulan Agustus 2024. Sehingga dengan adanya fitur ini diharapkan akuntabilitas laporan keuangan itu lebih baik. Nah, kita masuk ke modul bendahara ya. Coba masuk ke modul bendahara. Ini karena tahun 24-25 ini belum ada transaksi dan belum ada RKAS, saya akan contohkan untuk tahun yang 23-24 yang sudah ada contoh transaksinya ya. Nah, ketika seorang bendahara sudah melakukan perekaman transaksi, penerimaan, dan belanja, maka di setiap akhir bulan harus membuat LPJ bendahara dan berita acara pemeriksaan kas. Nah, untuk menunya ini bisa dari menu laporan, kemudian di sini LPJ dan BAP kas, atau dari menu yang ada di atas ini ya. Klik. Nah, langkah untuk membuat LPJ bendahara dan BAP kas, langkah yang pertama adalah lakukan perekaman. Nah, ini misalnya kita akan buat untuk yang bulan pertama ya, bulan Juli 2023, karena ini kita login ke tahun 23-24. Kemudian kita buat tanggalnya misalnya 31 Juli 2023 ya. Kemudian simpan, buat simpan atau buat periode laporan. Nah, setelah kita buat periode laporan, kemudian kita lakukan input data. Sini. Nah, ini adalah data otomatis kalkulasi yang dihasilkan dari perekaman transaksi oleh bendahara. Nah, ini dari data perekaman transaksi ya. Ini kita coba lihat di sini transaksinya. Nah, ini yang sudah direkam di sini itu terkalkulasi sehingga menjadi pembukuan ya. Nah, di sini di LPJ bendahara ini sudah terkalkulasi juga sehingga didapatkan data ini ya. Ada BKU, ada pemasukan awal, saldo awal 0, pemasukan sekian, pengeluaran sekian, dan sehingga ada saldo akhir. Nah, dalam LPJ bendahara ini yang perlu kita perhatikan adalah di sini saldo kas bank dan saldo kas tunai, karena inilah yang nanti akan kita jelaskan dalam LPJ bendahara. Dan ini untuk yang pertama, untuk kas bank misalnya, di sini ada 25 juta. Nah, kita harus bandingkan antara pembukuan saldo akhir di buku bank dengan di rekening. Nah, ini bisa jadi juga ada perbedaan ya. Tetap bisa misalnya ternyata di sana ada uang titipan yang dia bukan uangnya bendahara. Ini saya contohkan misalnya di rekening 1 misalnya. Misalnya di rekening BRI nomor 123 misalnya. Nah, di sana misalnya ternyata di buku rekening itu ada uang sejumlah, kalau di saldo kas bank kan 25 juta. Nah, ternyata di rekening misalnya ada 25 juta 500 misalnya. Kan ada selisih di berarti. Ada selisih. Nah, ketika ada selisih ini kurang satu ya, kurang 500. Ini ada selisih 500.000. Nah, ini yang harus dijelaskan dalam LPJ bendahara. Ini kenapa ada selisih? Misalnya di sini adalah uang titipan yang bukan kas bendahara sebesar
Ini bebas ya, nanti tergantung kondisi di rekening masing-masing. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kas tunai. Ini pun harus dicek setiap akhir bulan. Di sini tercatat misalnya 157.500. Nah, ini juga harus dicek pecahan-pecahannya. Ini ada pecahan 100 sampai pecahan 50 rupiah. Nah, misalnya di sini pecahan 100-annya ada 1.500 pecahan misalnya. Kemudian yang 50-an kita lihat totalnya ya, 500. Nah, ini misalnya anggaplah uangnya pas ya, sehingga tidak perlu ada penjelasan di sini ya, di tunai. Atau misalnya ada yang nanti dijelaskan di sini. Atau misalnya saya coba selisih ya. Ada satu selisih 5.000 uangnya. Uang titipan juga misalnya. Ini catatan kalau perlu, misalnya di sini ada catatan silakan diisi, kalau enggak usah, nggak apa-apa, terus disimpan. Nah, setelah disimpan tinggal cetak aja di sini, klik cetak. Ini LPJ bendaharanya. Ya, itulah langkah untuk membuat LPJ bendahara pada aplikasi Akasi Makom ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.